Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin dan para remaja jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tabazir. Melanjutkan bacaan kita, yaitu masih pada halaman 135, ya, pembahasan masih seputar al-balaghah. Ya, pada malam hari ini kita akan melihat, ya, dari segi bahasa tentang, ya, ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, yaitu pada surah Al-Baqarah dari ayat 204 sampai dengan 213, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-balaghah. Pada bagian yang keempat, ya, tentang balaghah di sini dijelaskan, ya, pada nomor 4, yaitu ada kata ataupun kalimat fi zulalim minal ghamam, ya, fi zulalim minal ghamam, ya. Di sini dijelaskan oleh muallif hadzal kitab atau pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, adanya susunan kata, ya, fi zulalim minal ghamam ini merupakan at-tankiru lit-tahwil, ya. At-tankir di sini adalah bentuk nakirah, ya. Artinya bentuk nakirah di sini kan fi zulal, ya, zulal ini bentuknya nakirah yang enggak dikenal, tidak
diketahui, ya. Nah, apa tujuan atau maksudnya di sini menggunakan bentuknya nakirah? Ya, tujuannya adalah litahwil. Ya, tujuannya adalah untuk menakuti, ya, atau untuk menjadikan ya sesuatu yang ditakutin. Ya, contohnya ya kalau ada orang kan rasa takut itu macam-macam. Ya, ada orang rasa takut pada saat dia berjalan di suatu tempat yang gelap gulita, kan gitu. Ya, ada orang yang punya rasa takut, ya, seorang pelajar atau mahasiswa dia takut saat menunggu hasil ujian, ya, itu takut, ya. Ada juga rasa takut yang mana dia itu, ya, mengatakan ada rasa takut disebabkan ada sesuatu yang berbau mistik, ya, ataupun yang ya horor ataupun yang seram-seram, ya. Akan tetapi dalam hal ini pada ayat ya yang kita baca dalam surah Al-Baqarah, ya, penggunaan at-tahwil di sini ya untuk memberikan adanya rasa takut ya dengan menggunakan bentuk nakirah, ya, fahiya fi ghayatil huli wal mahabah, ya, dan rasa takut ya yang ada atau yang dirasakan oleh orang-orang kafir ya saat itu, ya, rasa takut yang apa? Yang memang benar-benar takut, ya, ataunya rasa takut yang sangat mendalam, ya, beda dong, ya. Bahasa orang takut ame takut banget, ya. Lebih takut mana? Takut ame takut banget? Takut banget, ya. Kalau orang punya rasa takut itu biasa, ya. Tapi kalau punya rasa takut banget ini luar biasa, ya kan? Ya kalau rasa takut yang ada, ya, dalam diri ataupun jiwa seorang manusia, terlebih dia seorang muslim ataupun muslimah, ya, punya rasa takut sama Allah, oh ini suatu hal yang sangat baik, ya. Dia punya rasa takut dalam arti takut akan adanya siksa Allah, ya, bukan takut kepada zahir Allah, bukan, tapi rasa takut yang ada, ya, disebabkan karena apa? Karena rasa takut dengan akan adanya siksaan ataupun azab yang Allah turunkan, ya, saat dia itu tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi larangannya, ya. Jadi rasa takut yang pas, ya, karena pengertian, ya, seorang mukmin itu harus punya ada rasa takut, ya, at-taqwa kan gitu, ya. Takwa di sini, takut di sini artinya imtisalul awamir wajtinabu an-nawahi, kan begitu. Ya, rasa takut di sini artinya dia mengerjakan segala apa yang menjadi perintah Allah, ya, dan juga apa? Meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau iman kepada Allah, ya, yang tidak mau iman kepada apa yang menjadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabiullah, ya, justru rasa takut yang sangat ada dalam diri orang-orang kafir, ya, disebabkan karena apa? Ya, lima laha min kasafati, ya, allati taqumu 'alal ra'i, ya, gelap yang sangat, ya, gulita, bukan gelap banget, tapi ya awan gelap yang menutupi dia itu, ya, menyebabkan dia itu tidak bisa melihat sesuatu apapun. Ya, kenapa? Karena dihalangi oleh awan, kan gitu. Ya, ya kalau hanya sekedar kita contohnya aja dah. Kalau dalam keadaan terang gini, tahu-tahu mati lampu gitu, ya, itu kan bakal ada sisa sinar yang tadi dikeluarkan oleh lampu, sisanya masih ada tuh pantulan sinarnya, ya. Tapi kalau udah yang namanya ketutup awan, ya, waktu itu lagi gelap, ya, malam ditutupin sama awan, kira-kira jadi apa tuh? Ya, gelap banget. Nah, itu yang menjadikan mereka itu rasa
rasa takut. Ya seakan gambarannya ketika mereka berada di alam kubur. Ya, di dalam kubur kan itu enggak ada yang terang. Ya kan? Bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, bagi orang-orang yang beriman itu bisa dikatakan itu apa? Ya, raudhah min riyadil jannah. Ya, taman daripada taman surga. Ya, tapi rasa takut yang ada ini dirasakan oleh orang-orang kafir karena apa? Dia itu saat berada di suatu tempat ya yang gelap dan juga terhalang oleh apa? Terhalang oleh awan sehingga apa? Ya, tagummu 'ala ra'i. Ya, tidak bisa dia melihat apapun atau menjadikan pandangan itu terhalang. Ya, itu. Ibarat kata Pak, kita ditaruh di tempat gelap. Habis ditaruh di tempat gelap, mata kita ditutupin. Ya kan? Kan tambah apa itu? Tambah gelap banget. Ya, itu diputar lagi. Ya kan? Tuh, makin enggak apa? Makin rasa takut yang sangat akan timbul, gitu. Ya, itu baru hanya sekedar kita ditaruh di tempat suatu yang gelap. Tapi orang-orang kafir ini tadi saya katakan, ya, justru dia itu rasa takut yang sangat ada dalam diri mereka itu, ya, melebihi rasa takut yang seharusnya mereka takut pada hal-hal yang perlu ditakutin. Ya. Nah, ini sebenarnya sih, ya, kalau namanya gelap gulita, nggak bisa ngelihat, ya buat orang beriman itu biasa. Ya kan, ya ada orang yang ya manusia semuanya normal, matanya nggak ngelihat kan jadi gelap semua itu, ya kan. Nah, tapi kalau orang-orang kafir mereka memandangnya tidak demikian, ya. Baru dibuktikan oleh Allah seperti itu aja, ya. Itu rasa takut yang dalam dia sudah apa? Sudah tunjukkan yang sebenarnya itu bukan suatu rasa takut yang harus dia tunjukkan, ya. Itu karena dia orang-orang kafir, ya. Ma fiha, ya, dengan apa-apa yang ada, ya. Jadi semua itu apa? Terhalang, gelap, enggak kelihatan disebabkan semua apa? Tertutup awan, ya. Tuh. Jangan jauh-jauh Pak, kita naik yang namanya pesawat, ya. Kalau udah melewati ya yang namanya awan, itu pesawat kan enggak kelihatan lagi. Ya, padahal kan pesawat itu benda yang sangat apa? Besar. Ya, kalau udah masuk ke awan tuh, kalau yang pernah umrah atau haji atau naik pesawat dengan ketinggian sekian ribu kaki, itu kan enggak kelihatan. Saat apa? Kita kalau melihat tuh kita berjalan di atas awan, memang benar. Ya, itu udah kehalang orang-orang ataupun alat apapun yang akan bisa menembus pandang itu, ya, itu terbatas sampai ketika benda itu tidak terhalang dengan yang namanya awan, ya, itu. Baik. Wa qauluhu, kemudian ada ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa qudiyal amru. Ya, wa qudiyal amru ini kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni huwa atfun 'alal mudhari'. Ya, yang diatapkan kepada fi'il mudhari'. Ya, apa sih maksudnya atap itu? Atap itu adalah sebagai kata penghubung atau kata penyambung antara satu kata atau kalimat dengan kalimat yang apa? Yang berikutnya. Ya, ini. Nah, di sini ya ada yang namanya huruf atap, ada yang namanya apa? Ma'tuf. Ya, nah di sini huruf atap kan macam-macam. Ada namanya atap menggunakan wawu, ya, huruf wawu. Ada yang menggunakan summa, ada yang menggunakan fa, ada yang menggunakan lamma, ada yang menggunakan walakin. Itu semua itu adalah apa? Huruf-huruf atap yang menghubungkan atau menjelaskan antara satu kata atau kalimat dengan kalimat berikutnya. Ya. Nah, di sini kita lihat mana huruf atapnya. Waw. Ya, sebagai penghubung adalah waw. Kenapa? Karena ada kata wa qudiyal amru. Ya, itu. Yang menjadi huruf atapnya adalah apa? Waw, ya. Nah, kemana dia ma'tuf? Di sini dikatakan ya kepada fi'il mudhari'. Ya. Mana fi'il mudhari'nya?
ya'tihimullahu, ya kan? Ya'ti itu kan fi'il apa? Fi'il mudhari, ya. Kalau dia fi'il mudhari, fi'il madhinya apa? Ata, ya kan? Ya'ti, ya kan? Tuh. Nah, apa maksudnya di sini menggunakan fi'il mudhari, ya, padahal awalnya adalah wa qudiya. Ya, qadha itu kan fi'il amr. Lah kok dia bergabung dengan fi'il mudhari? Seakan ada kecampur aduk antara penggunaan dua fi'il di sini. Fi'il itu kan kata kerja, ya. Kalau fi'il madhi itu kan menunjukkan perbuatan atau pekerjaannya itu sudah lewat, ya, atau sudah lampau, ya. Nah, kalau fi'il mudhari menunjukkan pekerjaan atau perbuatannya itu sedang berlangsung dan akan berlangsung, ya, itu. Nah, di sini adanya penggabungan antara penggunaan dua fi'il madhi dan fi'il mudhari. Tujuannya apa? Wa innama adala ila sighatil madhi, ya. Berubah dari fi'il madhi, ya, atau dari fi'il mudhari ke fi'il madhi adalah dilalatun ala tahaqquqihi faka'annahu qad kana, ya, untuk menunjukkan bahwasanya, ya, apa yang dilakukan oleh mereka tuh orang-orang kafir itu apa? Tahaqqaqahu fakana qad kana, memang betul-betul atau benar-benar apa? Terjadi, ya. Jadi bukan hanya sekedar kisah saja, ya. Kalau ibarat dalam bahasa Arab ada namanya hadasa bil fi'li, ya, memang betul-betul kejadian, bukan hanya sekedar dongeng, ya, bukan hanya sekedar cerita fiktif belaka, ya, atau sekedar apa itu, ya cerita-cerita, ya, atau kalau kita bilang cerpen, bukan. Tapi apa yang dikisahkan dalam Al-Quran dengan uslub seperti ini memang betul-betul itu terjadi dan dilakukan oleh orang-orang siapa? Orang-orang kafir. Coba, ya, ini kalau kita lihat, ya, rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran, coba aja tuh. Dari sisi atau segi penggunaan fi'il aja itu penuh dengan makna, ya, penuh dengan arti, penuh dengan filosofi, penuh dengan maksud atau tujuan yang ada, ya. Tidak hanya sekedar penggunaan gini-gini, enggak, ya. Kalau kita kan orang awam, contohnya ketika ditanya kenapa lo baca wadduha, gua ngikutin aja. Ada orang baca wadduha, gua baca wadduha, ya kan? Itu kan orang kayak gitu, ya. Kalau buat kita orang yang punya ilmu, kita harus jawab, ya, kenapa lu baca wadduha? Karena hukumnya begini. Itu namanya orang yang belajar, ya, itu. Nah, kalau orang nggak belajar, ya bilangnya tadi jawabannya, ya guru gue baca begitu, gue ikutin aja, ya kan? Itu namanya, ya, taklid buta, ya. Taklid buta maksudnya apa? Mengikuti sesuatu yang tidak punya dasar. Ya, dasar maksudnya itu nggak tahu ilmunya, ya, itu. Orang baca, ya, dalam surah apa namanya itu, Al-Humazah, ya kan? Orang di Al-Quran tertulis fi 'amadin mumaddadah, ya, ada orang baca fi 'umudin mumaddadah, ada nggak? Ada. Kenapa baca begitu, Bang? Ya, gue dengar tadi orang baca gitu, gue baca aja kan. Ya kan? Harus tahu ilmunya, karena itu ada qiraatnya, ya, ada cara bacanya, ya kan? Nah, itu namanya orang-orang yang dalam tahapan dia itu menuntut ilmu atau belajar, bukan hanya sekedar katanya, ya, tapi ada apanya? Ada ikutan, ada dasarnya, perlu kita ketahui, ya. Nah, di sini, ya, jelas, ya, penggunaan susunan, ya, dalam Al-Quran itu memang tidak akan ada yang mampu kitab apapun menyaingi uslub ataupun susunan bahasa yang ada dalam Al-Quran ini, ya. Hadis sama enggak? Kalah hadis, jelas, ya. Meskipun sabda Nabi, ya, dengan firman Allah, ya, jelas lebih hebat apa, ya, firman Allah,
Ya sekarang dari segi apa namanya itu manfaatnya aja. Ya, Al-Qur'an kalau kita baca satu huruf ternilai ibadah. Ya, kalau buku lain ya jangan jauh-jauh lah. Hadis kalau kita baca panjang kayak gimana emang terhitung ibadah satu huruf? Agak. Ya, hanyalah Al-Qur'an yang akan Allah berikan ganjaran atau pahala berlipat-lipat itu dihitung dari per huruf yang kita baca. Tuh, ya. Kalau kitab yang lain, hadis, fikih, sirah nabawiyah, tasawuf, coba dihitung per huruf, Pak. Ya, dihitung per apanya? Per kebaikan yang banyak atau benernya kita baca. Tuh, ya. Itu selesai bagian yang keempat, ya. Al-khamis, bagian yang kelima, fa innallaha syadidul iqab. Ya, maka sesungguhnya ya azab Allah itu amat apa? Azab Allah amat pedih, ya. Nah, di sini kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Safatul Tafasir, beliau mengatakan izharul ismul jalil. Ya. Kenapa kok di sini ditampakkan atau diperlihatkan ya al-ismul jalil, ya, menggunakan nama lafzul jalalah atau kata Allah, ya kan? Padahal kalau dibilang fa innahu syadidul iqab kan bisa, ya. Tapi di sini disebut lafzul jalalahnya, ya, izharu al-ismul jalil fa innallaha syadidul iqab, ya. Nah, rahasianya ya dengan dituliskan atau dirangkaikan ada kata atau kalimat Allah di sini litarbiyatil mahabbah, ya, litarbiyatil mahabbati. Ya, maksudnya apa? Untuk ya menunjukkan ya atau mendidik ya dalam hal apa? Al-mahabbah wa idkhalir rawah, untuk menunjukkan agar nampak atau kelihatan adanya keindahan kalimat atau kata yang ada. Ya. Jadi kalau kita Pak, kira-kira orang kalau disebut yang lebih mulia disebut dengan gelarnya atau panggilannya atau namanya? Kan namanya. Contohnya begini, ya kan? Pada yang terhormat Bapak Lurah Pancoran contohnya. Itu biasa. Atau Bapak Lurah. Ya kan? Karena yang namanya Pak Lurah kan banyak. Ya kan? Menteng Dalam ada lurah, Mampang ada lurah, Tegal Parang ada lurah. Tapi ketika disebut yang terhormat Bapak Fulan selaku lurah ini, itu beda. Ya kan? Disebut siapanya? Orangnya langsung. Ya. Bukan hanya sekedar disebut siapa ya, dengan menggunakan ya gelar ataupun jabatan yang dia punya. Ya, tapi disebutkan nama dia secara langsung. Yang saya hormati Bapak Muhammad Soeharto, contohnya selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, itu kan, ya kan? Artinya bukan hanya sekedar saat dia itu jadi presiden orang kenal, ya, tapi nama itu yang orang sebut sehingga orang tahu namanya Bapak Haji Muhammad Soeharto, kan begitu. Itu kan punya nilai tersendiri Pak di mata orang, ya. Ketimbang kalau kita nyebutin juga yang saya hormati, ya, dan saya cintai para kiai. Nah, ya, para kiai, sebut para kiainya doang. Tapi nggak sebutin namanya, kan beda, ya. Tapi disebutkan dengan gelar dan namanya, itu akan menjadikan seseorang itu punya apa? Punya nilai lebih tersendiri, ya. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala disebut namanya. Nah, itu tujuannya apa? Idkhal ar-rawah.
ya untuk memasukkan ya agar terlihat adanya keindahan di dalam susunan kata atau kalimat yang ada. Tuh. Ini namanya balaghah, Pak. Ya, karena balaghah ini fungsinya ada yang untuk memperindah kata, ada yang memperindah keadaan, ada yang memperindah susunan, macam-macam. Ya, makanya ada namanya ilmu bayan, ada ilmu badi, ada ilmu apa? Apalagi itu? Badi, bayan, apa lagi? Mantap. Ya, tiga itu. Itu tiga, ya. Itu tujuannya untuk apa? Memperindah ya susunan yang ada dalam Al-Qur'an. Tuh, ya. Selesai bagian yang kelima. Selanjutnya pada bagian yang keenam, zuyyina. Kata zuyyina, ya, zuyyina itu ya sampai wa yasquruna. Ya, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yasquruna. Ya, itu awrada at-tazyin bi sighatil madiyah. Ya. Kata zuyyina ya di sini ditulis dengan menggunakan fiil apa? Fiil madi dari kata zayyana atau zuyyina ya itu fiil madi ya likaunihi mafrugan minhu markuzan fi tabi'atihim tuh ya. Nah tujuannya adalah untuk apa? Likaunihi mafrugan minhu karena ya tabiat ya ataupun tabiat itu apa sih orang Indonesia itu? Tabiat itu apa ya tabiat itu? Karakter bisa ya. Ya, karakter ya, tabiat ya, emang apa istilahnya itu bawaannya ya, tabiat itu kan dari kata bahasa Arab taba'a, emang dari dijadiin kayak gitulah ibarat kata itu bahasa kitanya ya, emang sejak lahir kayak gitu ya gitu. Jadi orang-orang kafir itu kata Allah itu ya mafrugan minhu ya tuh apa memang dia sudah terbentuk dia seperti itu keadaannya. Karena dalam Al-Qur'an Pak Allah sudah katakan Allah menjadikan manusia itu ada dua, minhum mu'min wa minhum kafir tuh. Ya. Jadi Pak udah apa ya? Sudah menjadi pasangan ya. Di dunia ini Allah ciptakan makhluk ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi bukan berarti ketika ada orang kafir itu memang suatu qadar Allah, bukan juga. Ya, kalau itu sudah menjadi qadar ketentuan Allah, kenapa Allah utus nabi dan rasul kan begitu? Ya kan? Karena hidup itu cuma pilihan, Pak. Ya, hidup ini apa? Pilihan. Yang namanya pilihan biasanya ada berapa ya? Dua. Ya, ada yang benar, ada yang salah. Kalau kita ikutin yang benar, Allah kasih surga kan begitu. Ya, kalau kita ikut yang salah, Allah kasih apa ya? Neraka, gitu aja. Ya, nah di sini memang tabiat orang-orang Yahudi, tabiat orang-orang kafir memang seperti itu. Sehingga apa? Sehingga di sini menggunakan fiilnya adalah fiil madi, ya. Wa 'atafa 'alaihi bil fi'lil mudhari'i. Ya. Kemudian dirangkai atau dihubungkan setelahnya dengan menggunakan apa? Fi'il mudhari. Ketemu lagi nih. Ya. Awalnya fi'il madhi, di tengah-tengah ada fi'il mudhari. Apa sih maksudnya? Ya. Lidilalati ala istimraris sukhriyah minhum. Ya, untuk menjelaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan, tabiat yang ada pada diri mereka itu memang akan terus-menerus seperti itu. Ya, tidak akan bisa berubah. Ya, makanya Allah katakan sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum.
Ya, ya Muhammad kata Allah, sama aja. Ya, ente nasihatin dia, ente enggak nasihatin dia, bakal apa? Begitu-begitu juga. Ya, tapi Nabi Muhammad enggak bakal lupa kalau dia adalah seorang nabi dan rasul. Kenapa? Punya tugas. Ya, turun Al-Qur'an Allah katakan ma'alaika illal balag wa ma'alaina illal hisab. Ya, tugas kalian hanya menyampaikan dan tugas aku kata Allah hanya akan menghisab. Ya, kalau dia dengar, dia ikut, dia mau ajaran yang kamu bawa, aku akan hisab, pahalanya akan surga kata Allah, kan begitu. Ya, engkau sampaikan wahai Muhammad tapi dia enggak mau ikut, aku akan hisab, balasannya berupa apa? Berupa neraka, gitu aja. Ya, sekali lagi saya katakan yang namanya hidup ini cuma pilihan. Pilihan itu ada dua, ya, yang baik dan yang benar. Enggak ada yang setengah benar, setengah baik, agak. Ya, tuh. Cuma dua, baik dan tidak baik, ya. Wa yasharuna, ya, menggunakan fi'il mudhari tujuannya apa tadi? Lidilalati ala istimrar sukhriyah minhum li'anna sighatal mudhari', ya, karena fungsi daripada fi'il mudhari itu tufidud dawami wal istimrar. Ya, fi'il mudhari itu fungsi atau gunanya untuk apa? Menunjukkan pekerjaan itu ad-dawam, ya, dilakukan terus-menerus, wal istimrar, dan selamanya. Tuh. Ya. Jadi di sini rahasianya, ya, adanya penggabungan dari fi'il atau perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Ya, yang pertama untuk menunjukkan kalau orang-orang kafir itu memang punya tabiat seperti itu. Ya, yang kedua untuk menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu akan terus-menerus seperti itu. Ya, tidak akan berubah. Ibarat kata itu emang orang udah keras kepala. Ya, yang saya bilang, ya, dalam pertemuan beberapa minggu yang lalu, kalau Allah sudah katakan khatamallahu ala qulubihim, ya, Allah udah apa? Kunci hati mereka. Ya, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka, ya, ghisyawatun, tuh, dengan satu ikatan ataupun kunci yang sangat kuat, itu yang Allah janjikan apa? Falahum adzabun adzim. Ya, orang yang Allah sudah kunci hatinya, matanya, pendengarannya, ya, Allah akan beri balasan berupa apa? Adzabun adzim, azab yang amat pedih. Ya, tuh, ini bahaya Pak. Ya, kalau kita dikunci dalam sebuah penjara di dunia belum ada apa-apanya, suatu saat setahun 2 tahun bakal keluar lagi, kan begitu. Ya, tapi kalau kita dikunci hati kita, ya, pendengaran kita, yang kunci bukan siapa-siapa tapi Allah. Ya, nah udahlah, kemana kita akan bisa minta pertolongan kepada Allah, kepada makhluk? Enggak akan ada yang bisa. Wa ma lahum min nasir. Ya, mereka tidak akan menemukan siapa? Penolong. Ya, mereka tidak akan menemukan orang yang bisa membantu atau membuka kuncian hati yang Allah kunci. Ya, enggak akan ada yang bisa membuka kuncian mata penglihatan dari Allah yang kunci, dan juga begitu pendengaran yang Allah kunci pendengaran mereka, lantaran mereka sudah terlalu, ya, membangkang atau berlebihan terhadap apa? Nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka, ya, sehingga na'udzubillah akan terjadi yang tadi itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim. Ya, nih kalau sudah seperti ini, ya, kita mau minta pertolongan kemana? Enggak akan ada yang bisa, sekali lagi, ya. Nah, untuk, ya, kita semua saat kita masih ada rasa, ya, dalam hati atau diri kita ingin melakukan kebaikan, di situ berarti bukti kalau Allah belum mengunci hati kita. Ya, tapi kalau ada di antara kita, mohon maaf, ya, dalam tanda kutip,
kalau udah menolak ada yang namanya kebaikan, nah itu bisa diapain tuh? Ya, bisa dipastikan berarti dia itu Allah sudah mulai kunci itu. Ya, Allah sudah mulai apa? Kunci. Jadi kalau ada orang Pak namanya bentuk kebaikan apapun nggak senang, ada gak orang? Ada. Ya, itu bahaya orang kayak gitu tuh. Ya, nggak ngaji, nggak demen ame orang ngaji, nggak demen ame suara pengajian. Nah, ini bahayanya. Ya, itu berarti tanda di antara tanda-tanda Allah bakal kunci pintuin dia tuh. Ya belum rapat sih belum. Ya, kita kalau udah rapat tuh dikunci sama Allah udah dah. Ya, dengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisik orang-orang. Oh, ya kan? Mengganggu. Nah, ini bahaya. Ya, justru jangan kita merasa ya diri kita itu enggak ada apa-apanya ketika kita ada perasaan benci terhadap suatu apa? Kebaikan. Artinya ya yang memang pas untuk kita apa? Ya, menunjukkan ada orang gedek suara azan ada Pak? Ada enggak? Ada. Ya kalau orang azan jam 2 malam, siapa mau dengar orang azan? Ya kan? Ya meskipun apa ya, suara azan ya bolehlah azan jam 2 malam saat ada angin kencang, orang pasti demen juga. Ya kan? Ini enggak ada hujan, enggak ada angin, jam 2 dia ngapain? Azan kayak speaker lagi, ini orang gila ini kan ya. Apa itu enggak apa-apa itu benci kayak gitu. Ya kan? Ya enggak apa-apa, jam 2 malam dia azan orang. Ya kan? Itu alasannya apa? Ya, kuat. Kenapa? Karena meskipun suatu kebaikan tapi menempatkan bukan pada waktu dan tempat yang sesungguhnya, itu akan menjadi suatu apa? Suatu dosa. Meskipun itu kita bilang suatu kebaikan. Ya, jangankan azan, kita ngaji aja Pak, tengah malam orang lagi pada istirahat mengganggu. Nah, itu bukannya pahala yang kita dapat, tapi suatu dosa. Ya, oleh karenanya kita selaku orang-orang yang masih Allah kasih iman, ngasih buka hati kita, buka mata kita, buka pendengaran kita, buka perasaan kita. Ayo untuk kita selalu apa ya, menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak akan mengunci sedikit pun hati kita. Allah tidak akan mengunci sedikit pun penglihatan mata kita. Allah tidak akan mengunci sedikit pun pendengaran telinga kita, sehingga sekecil apapun kebaikan yang datang dari orang lain akan diserap oleh hati, akan didengar oleh telinga, dan akan dilihat oleh mata kita, sehingga kita akan menerima dengan apa yang dinamakan ikhlas. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selesai ya pembahasan kita ayat 202 sampai dengan 212 itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan Sabtu yang akan datang kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya. Silakan kalau ada mau ditanya.